Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan jika Ia telah mempertemukan kita di pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Mari kita awali ibadah pada pagi hari ini dengan menaikkan satu lagu pujian, Kasih dari Surga. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi. Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah ibadah kita pada minggu pagi ini kita alaskan di dalam pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera ke atas kita dan ke atas ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bagi anak serta roh
ibadah, Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin. Silakan duduk kembali, mari kita melanjutkan ibadah yang akan dipimpin oleh pemimpin ibadah. Jemaat Tuhan, dalam menjalani hidup ini, ibarat kita mengarungi samudera yang luas. Mungkin kita akan bertemu dengan ombak, bahkan badai dalam kehidupan kita. Namun kita mau tetap percaya pada nahkoda kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Nya begitu sempurna, dan Ia begitu setia pada janji-janjinya. Begitu Tuhan berjanji, takkan dilupakan daku. Mari kita bawa pergumulan-pergumulan hidup kita ke dalam doa-doa syafaat. Kita akan hantar doa syafaat kita dengan menaikkan satu lagu pujian, Kasih-Nya sempurna. Sempurnalah kasih-Nya.
Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari, di hadapan Tuhan kita menundukkan kepala sebagai wujud kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya menengadakan hati dan jiwa kita kepada Tuhan karena keyakinan kita Tuhan sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mengasihi kami, yang senantiasa menyertai kami sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini. Kami semua dalam keadaan baik, tidak kurang suatu apapun. Bahkan Tuhan izinkan kami untuk menikmati banyak sekali berkat-berkat dari Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan juga izinkan kami untuk datang ke rumah Tuhan. Kami ingin bersekutu, memuji dan menyembah nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menjadi pusat penyembahan kami ada di tengah-tengah kami. Tangannya terulur ke atas kami, hendak mencurahkan semua kasih dan rahmat ke atas kami. Bapa, pada saat ini kami datang membawa pergumulan-pergumulan kami. Ada banyak hal yang memang tidak dapat hamba ungkapkan, tetapi kami bersyukur mempunyai Allah yang Maha Tahu dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mari Engkau menilik jauh ke dalam hati mereka. Kalau saat ini mereka tengah bergumul dalam rupa-rupa persoalan dalam keluarga, masalah relasi, hubungan satu sama lain di tengah-tengah keluarga, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah anak-anak, pendidikan anak-anak, pekerjaan anak-anak, jodoh, dan masa depan anak-anak. Bapa di sorga, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu dan kami memohon kekuatan serta pertolongan-Mu sehingga seluruh jemaat-Mu Tuhan dapat menghadapinya. Dan biarlah dengan pertolongan dan topangan Tuhan satu persatu persoalan-persoalan itu boleh dapat dilalui Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap usaha yang dikerjakan, pekerjaan yang dikerjakan. Kiranya Tuhan ini semua diberkati dan biarlah menjadi pintu berkat bagi seluruh jemaat-Mu, menikmati kasih dari Allah, berkat-berkat dari Allah yang mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami Tuhan, masa depan anak-anak kami, cucu-cucu kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong agar anak-anak kami ini Tuhan persiapkan untuk menyongsong masa depan yang terbaik. Karena kami yakin dan percaya akan firman Tuhan bahwa setiap anak-anak Tuhan akan mendapatkan yang terbaik, masa depan yang baik, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bapa, kami saat ini mendoakan untuk jemaat-jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh. Secara fisik mereka mengalami sakit, mereka terbaring di rumah tidak dapat melakukan aktivitas. Bahkan ada yang terbaring di rumah sakit. Kami berdoa buat mereka semua. Kiranya Tuhan melawat mereka. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan. Tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa, mujizat kesembuhan, ulurkan ke atas mereka. Jamah dan sentuhlah bagian-bagian tubuh mereka yang sakit ya Tuhan. Sehingga mereka boleh merasakan jamahan kasih kuasa Tuhan. Tubuh mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang bergumul untuk pemulihan kesehatan karena sudah menderita lama satu sakit penyakit dalam tubuh mereka. Kiranya Tuhan juga menolong mereka. Biarlah mujizat Tuhan boleh terjadi atas mereka. Mereka boleh mengalami kesembuhan dari Tuhan saja. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga membawa dalam doa kami untuk gereja kami GKMI Pati. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Semua komponen yang ada di GKMI Pati, seluruh jemaat, aktivis gereja, pengurus-pengurus komisi majelis gereja, Tuhan berkati kami semua. Tuhan berikan kesatuan hati kepada kami. Satu visi Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kemajuan-kemajuan di dalam gereja kami ini semuanya bermuara kepada kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan berkati kami Tuhan. Kami mendoakan dan menyerahkan untuk Natal yang akan kami jelang. Masih dalam situasi pandemi. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Kami yakin dan percaya apapun situasinya tidak menghalangi kuasa Tuhan bekerja untuk dapat memperbaharui kehidupan kami. Biarlah melalui Natal pada tahun ini, hidup kami semakin baik di hadapan Tuhan. Dibangunkan iman kami boleh semakin baik lagi. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden kami, dan juga semua pejabat-pejabat pemerintahan yang ada. Mereka yang berjuang untuk dapat membawa bangsa Indonesia lebih sejahtera, keluar dari berbagai krisis yang melanda, dan juga keluar dari situasi pandemi. Segala upaya yang dilakukan, kami mohon Tuhan berkenan dan Tuhan memberkatinya. Agar semuanya itu Tuhan boleh membawa perubahan bagi bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia ini boleh hidup semakin sejahtera, damai, dan berkeadilan. Hidup berdampingan walaupun di tengah-tengah kepelbagaian. Terima kasih Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa untuk Kabupaten Pati, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami hidup, berkarya, melakukan pekerjaan dan usaha dan melayani Tuhan. Tuhan berkati kota kami, Kabupaten Pati ini Tuhan. Agar Kabupaten Pati ini juga boleh menyejahterakan seluruh masyarakatnya Tuhan. Dan kami semua sebagai masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun, menikmati keadilan dan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Ini doa kami Tuhan, kami mohon Tuhan mendengarkan dan Tuhan mengabulkan. Biarlah yang terbaik itulah yang Tuhan akan karuniakan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita akan iringi sabda firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu lagu pujian, Menyenangkanmu. Selalu
akan masuk di dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Namun saya mengajak kita sekali untuk datang ke hadirat Tuhan dalam doa, memohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah saatnya bagi Engkau berbicara kepada kami melalui pemberitaan sabda firman Tuhan. Kami datang untuk mendengarkan firman Tuhan karena kami percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menguatkan kami. Tuhan, firman Tuhanlah yang menuntun hidup kami, sehingga hidup kami selalu di jalan yang benar, yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami rindu untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua. Hamba-Mu siap untuk Tuhan pakai, seturut dengan maksud dan kehendak Tuhan. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua. Roh Kudus pimpin dan bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan bagian firman Tuhan yang mendasari pemberitaan sabda firman Tuhan atau khotbah di minggu pagi ini, yaitu dari surat Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-23 dan ayat 24. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu dan Saudari, silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada kalanya saya suka untuk melihat foto-foto anak-anak dari sejak mereka kecil. Dari usia balita, foto-foto pada waktu mereka masih bertumbuh, masa-masa balita, kemudian sudah masuk sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sampai sekarang ini. Saya senang Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan melihat bagaimana anak-anak ini mengalami satu transformasi. Mereka bertransformasi. Mereka mengalami perubahan demi perubahan. Dari penampilan yang lucu, dari penampilan mereka yang begitu polos, sampai saat ini mereka menjadi pemuda-pemudi. Dan foto-foto itu Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan memaparkan dengan sangat jelas bagaimana terjadi satu perubahan. Terjadi satu transformasi di dalam mereka. Mereka mengubah atau diubahkan penampilan mereka, pribadi mereka menjadi sesuatu pribadi yang baru. Nah, Bapak Ibu dan Saudara juga bisa melihat ya foto-foto ya masa lalu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, foto-foto lama. Nah, Bapak Ibu akan melihat bagaimana Bapak Ibu dan Saudari mengalami satu transformasi. Tentu kalau kita memandangi foto-foto kita yang lama, lain dulu, lain sekarang ya. Apalagi kita perbandingkan dengan foto-foto kita 10 tahun, 15-20 tahun yang lalu. Tentu banyak sekali perubahan. Di usia kita yang sekarang ini kita berubah sekali ya. Rambut ya sudah mulai banyak yang memutih, sudah banyak ubannya ya. Kemudian ya, kulit-kulit di wajah kita juga sudah mengalami keriput. Ini tidak bisa dipungkiri. Inilah perubahan, inilah transformasi yang terjadi secara fisik di dalam diri setiap orang, dalam diri setiap kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, selama 2 minggu ini kita juga berbicara tentang transformasi. Firman Tuhan disampaikan baik oleh Pendeta Woro maupun oleh saya tentang transformasi. Tetapi kita menangkap satu pesan, bukan transformasi fisik di sana, tetapi lebih kepada transformasi dalam diri kita. Bukan transformasi penampilan, tetapi tentang iman kita yang mengalami transformasi. Tentang bagaimana karakter kita berubah, sikap hidup kita sebagai umat Tuhan dari waktu ke waktu mengalami transformasi, mengalami perubahan.
Kita sudah sama-sama membahas tentang transformasi personal. Kemarin minggu lalu kita berbicara tentang transformasi komunal. Dan kita juga sudah membahas tentang bagaimana transformasi itu terjadi. Dan pagi ini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk sampai kepada bagian inti. Bagian inti dari sebuah transformasi. Kita akan melihat hal-hal yang lebih terperinci dari transformasi, yaitu tentang bagian-bagian mana yang perlu ditransformasi di dalam diri kita. Kita akan berbicara tentang area transformasi dalam hidup kita, dalam diri kita. Ini penting Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, untuk kita sama-sama periksa diri kita supaya ini menjadi penanda ya, bagaimana iman kita itu mengejawantah di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melihat setidaknya ada 4 area yang harus menjadi perhatian kita, ya, supaya ya bagian-bagian ini sungguh-sungguh menjadi fokus kita dapat mengalami transformasi dan pembaharuan. Bagian-bagian apa aja Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kita akan menggali dari firman Tuhan ini dari Efesus pasal 4. Nah, mungkin baik kalau Bapak Ibu dan Saudara tidak hanya membaca bagian 23 ayat 23 dan 24 saja, tetapi membaca keseluruhan sehingga kita mendapatkan pesan yang lebih utuh, firman Tuhan yang lebih lengkap. Nah, 4 area itu yang pertama adalah pemikiran. Pikiran. Ini penting sekali Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena sebuah perubahan itu dimulai dari pikiran. Transformasi itu diawali dari pikiran. Makanya Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-23, yang diperbaharui itu apa? Yang diperbaharui itu adalah roh dan pikiran. Dan banyak ayat-ayat yang lain Paulus menekankan hal itu, ya. Salah satu contohnya ayat yang lain adalah di dalam Roma pasal 12 ayat 22, Roma 12 ayat 2. Di sana juga Paulus berbicara tentang pembaharuan budi. Pembaharuan budi yang dimaksudkan oleh Paulus adalah perasaan kita dan pikiran kita yang harus diperbaharui, yang harus mengalami transformasi. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, jelas Alkitab kita mensyaratkan sebuah perubahan itu harus dimulai dari roh kita. Harus dimulai dari spirit, harus dimulai dari perasaan dan pikiran. Semua itu dimulai dari dalam. In and then out. Dari dalam. Lalu kemudian dia akan memancar keluar. Karena sangat jelas Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa cara pikir kita, ya, cara berpikir kita itulah yang akan menentukan apa dan bagaimana hidup kita. Oleh karena itu pikiran kita itu harus betul-betul didasarkan kepada Kristus. Hikmat dari Tuhan sendiri harus didasarkan kepada pimpinan Roh Kudus. Yang secara terus menerus kita yakini bahwa Roh Kudus itu akan memperbaharui konsep berpikir kita, keyakinan kita, dan tujuan hidup kita. Semua konsep dan rencana dalam hati dan pikiran harus dikonversi Bapak Ibu. Harus diubah, disesuaikan dengan cara pikir Kristus. Berubahlah kata Paulus. Berubahlah ke arah Kristus yang adalah kepala dari kita semua. Cara berpikir yang salah Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan akan menghasilkan sikap hidup dan tindakan yang salah. Oleh karena itu harus menjadi fokus kita supaya dapat mengalami transformasi. Pikiran yang pertama. Lalu yang kedua Bapak Ibu, sikap laku. Tadi saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara nanti di rumah baca ya firman Tuhan dari Efesus pasal 4, seluruh pasal dalam Efesus pasal 4 ini. Maka kita dapat menangkap pesan juga di sana ya, tentang praktek hidup
tentang praktek hidup dari pemikiran. Praktek hidup dari pemikiran yang sudah diperbaharui. Nah, Paulus mendata, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa praktek hidup dari pemikiran yang diperbaharui itu adalah buang dusta. Ya, kalau marah, Bapak Ibu jangan berlarut-larut. Kalau tadinya pencuri, maka carilah pekerjaan yang lebih baik. Tidak boleh ada perkataan kotor yang keluar dari mulut. Tidak boleh ada fitnah. Ya, segala kepahitan hidup itu harus dibuang dan lain sebagainya. Kita dapat membaca di sana. Ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita ini didorong dan mengalami transformasi sikap laku kita. Perbuatan kita, tingkah pola kita. Nah, di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, ini semua disebut dengan hidup baru. Inilah yang disebut dengan hidup baru. Ya, kalau Paulus dia memakai istilah mengenakan manusia baru. Dan tadi kita juga membaca, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam Kolose pasal 3 ayat 9. Dalam nats pembimbing tadi dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Maka kalau kita berbicara tentang sikap laku yang mengalami transformasi, maka itu artinya manusia lama kita itu ditanggalkan. Kehidupan lama kita itu kita tinggalkan di belakang. Dan kita ganti dengan kehidupan baru. Kehidupan di dalam kebenaran Kristus. Jadi area kedua yang harus mengalami transformasi itu adalah sikap laku kita. Tadi yang pertama pikiran yang mendasari semuanya. Lalu yang kedua sikap laku. Hasil dari pemikiran yang sudah mengalami transformasi. Lalu yang ketiga, area ketiga yang harus mengalami transformasi itu adalah relasi kita dengan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sebagai ciptaan baru, sebagai pribadi yang sudah mengalami transformasi, tentu relasi kita dengan Tuhan itu harus berubah juga. Relasi kita dengan Tuhan harus mengalami transformasi, ada pergeseran yang sangat nyata dengan menepikan semua ego diri kita. Ini kita tinggalkan, kita kesampingkan. Ya. Lalu kita menempatkan Tuhan sebagai yang sentral dalam hidup kita. Menempatkan Tuhan itu sebagai pusat dari kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu dalam Efesus pasal 4 ayat 24 tadi dikatakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan itu artinya kita senantiasa mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Kita senantiasa mengikuti firman Tuhan dan kita senantiasa menempatkan Tuhan itu pada bagian yang paling penting dalam hidup kita. Dan dampak dari persekutuan dengan Tuhan itu juga akan semakin dekat, Bapak Ibu. Persekutuan kita dengan Tuhan pasti akan semakin lebih erat. Kalau kita mengalami relasi yang baik dengan Tuhan, maka jam doa kita juga akan semakin meningkat, percaya saja. Kita rindu untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya. Ada sukacita dalam hidup kita. Itu tandanya kalau relasi kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita beribadah, Bapak Ibu, kita beribadah bukan sebagai beban, sebagai kewajiban. Hari Minggu datang ke gereja, ya, sebagai kewajiban. Tidak, bukan lagi sebagai beban, tetapi itu sebagai sesuatu yang ya betul-betul kerinduan. Dan kehidupan kita itu senantiasa ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, itu adalah satu kebahagiaan dalam hidup kita. Kerinduan kita adalah untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Daud mengalami hal itu. Makanya dia dapat berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Dia senantiasa rindu. Relasinya dengan Tuhan luar biasa. Lalu yang keempat, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Tentu relasi kita dengan sesama. Relasi kita dengan sesama. Ketiga area sudah diubahkan, ya. Lalu Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, semua itu pasti akan membawa perubahan juga dalam relasi kita dengan sesama.
Sekali lagi kalau Bapak Ibu dan Saudara baca firman Tuhan ini secara lengkap, maka kita akan menangkap pesan bahwa firman Tuhan ini mendorong kita ya untuk bagaimana kita menempatkan sesama kita, orang lain itu dalam satu relasi yang sangat baik. Bahwa orang lain itu bukan lagi sebagai the outsider, bukan sebagai orang lain, bukan sebagai orang asing yang tidak diperhitungkan, tetapi ya, itu sebagai sesuatu ya yang kita terima, mau hidup bersama-sama dengan rukun tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, ada penerimaan. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ciptaan baru hidup secara inklusif itu yang menjadi ya, indikator ya, bahwa kita itu senantiasa terbuka terhadap sesama. Seberapapun berbedanya mereka dengan kita, pikiran dan sikap laku yang sudah diperbaiki, serta relasi kita dengan Tuhan yang lebih erat itu akan membawa kita pada penghargaan yang tinggi, Bapak Ibu, terhadap sesama kita. Akan ada semangat dalam diri kita untuk memperlakukan mereka itu sebaik-baiknya. Kasih kita kepada sesama pasti akan semakin menjadi nyata. Nah, Bapak Ibu dan Saudara Yesus Tuhan, inilah keempat area yang harus mengalami pembaharuan, transformasi di dalam kehidupan kita. Pikiran kita, sikap laku kita, relasi kita dengan Tuhan, lalu relasi kita dengan sesama. Ini yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Inilah yang harus kita ubah secara bertahap. Dan inilah yang disebut dengan perubahan yang mendasar, perubahan yang utuh integratif. Inilah yang akan membuat kita sungguh-sungguh menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Usaha keras kita, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, akan membuat yang namanya penebusan Kristus itu tidak menjadi sia-sia. Dan kalau kita mengalami itu, maka inilah yang disebut dengan performa terbaik kita. Performa terbaik setiap orang-orang percaya. Bukan hanya penampilan luar saja, Bapak Ibu, yang berubah, yang kita ubah semakin baik, semakin keren. Tetapi lebih penting dari itu iman kita, karakter kita, kepribadian kita, sikap laku kita yang harus mengalami transformasi. Artinya pribadi yang secara utuh dan sempurna, semakin sempurna dari waktu ke waktu di hadapan Tuhan. Mungkin nggak ini terjadi, Bapak Ibu? Mungkin sekali. Ya. Semuanya itu mungkin terjadi di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kalau ada orang mengatakan tidak mungkin, maka saya akan mengatakan bahwa ketidakmungkinan itu hanya lahir dari ketidakpedulian kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau kita katakan tidak mungkin begitu mengalami itu, maka saya mengatakan bahwa ketidakmungkinan itu lahir dari ketidakpedulian kita dan mungkin juga kemalasan kita untuk mengalami transformasi. Seorang beriman tahu bahwa tujuan hidup kita itu selain sukses, mapan di duniawi ini ya, tetapi juga mengalami yang namanya pertumbuhan yang mendasar dan utuh, sehingga kita ini betul-betul menjadi manusia baru, menjadi the best version of me ya, menjadi sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Oleh karena itu mari Bapak Ibu kita wujudkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon Tuhan meteraikan setiap yang kami dengar. Kami rindu Tuhan agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat mengubah kami. Kami mulai memikirkan sesuatu yang penting dalam hidup kami sebagai pengikut Kristus. Mengalami transformasi diri. Kami rindu agar pikiran kami Tuhan transformasi. Sikap laku kami. Relasi kami dengan Tuhan. Relasi kami dengan sesama. Sehingga kami Tuhan
boleh semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, hari ini kita diingatkan agar hidup kita mengalami transformasi, menjadi baru, menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaannya yang baru. Mari kita tanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menaikkan satu lagu pujian, Ikut Dikau Saja Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Diperkenankan untuk bertepuk tangan. Ikut Dikau saja Tuhan, itu pengharapanku. Tiadalah keselamatan hanya oleh salib-Mu. Aku mau ikut Kau Tuhan, itu kerinduanku. Melayani di Kau kegemaranku. Ikut Tuhan di sengsara karena dosa dunia. Ikut Tuhan di sengsara karena dosa dunia. Ikut memikul salibnya serta mati dalamnya. Aku mau ikut Kau Tuhan, itu kerinduanku. Melayani di Kau Tuhan, itu kegemaranku. Ikut dalam kebangkitan seperti Yesus Tuhan. Ikut dalam kebangkitan seperti Yesus Tuhanku. Hati jiwa dikuduskan jadi manusia baru. Aku mau ikut Kau Tuhan, itu kerinduanku. Melayani di Kau Tuhan, itu kegemaranku. Ikut dalam kemenangan atas segala cobaan. Ikut dalam kemenangan atas segala cobaan. Tuhan beriku kekuatan dan dalam godaan. Aku mau ikut Kau Tuhan, itu kerinduanku. Melayani Katakan sekali lagi, melayani di Kau Tuhan, itu kegemaranku. Melayani di Kau Tuhan, itu kegemaranku. Bapak, Ibu, dan Saudari, sebelum kita mengungkapkan pengakuan iman, mengingatkan atau memberitahukan minggu depan akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia atau Minggu Perjamuan Kudus Sedunia yang sebenarnya jatuh di awal bulan Oktober. Tetapi sudah menjadi kebiasaan kita memperingatinya sekaligus memperingati Hari Reformasi yang jatuh pada tanggal 31 Oktober. Jadi kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada minggu depan pada tanggal 31 Oktober. Dan bagi jemaat yang belum mengikuti kebaktian umum di gereja, disediakan anggur dan hosti dalam kemasan, nanti bisa diambil di kantor gereja. Mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati, melindungi dan menyertai Engkau. Allah kita yang pemurah dengan anugerah, memandang ke atas Engkau dan mengaruniai Engkau dengan berkat-berkat rohani dan kasih. Mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai, tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.